Shalom, salam kasih di dalam nama Yesus. Selamat menyambut dan memperingati Minggu Kesengsaraan Tuhan Yesus. Dan hari ini merupakan hari pertama saya dan saudara memperingati kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus. Dan secara khusus untuk hari ini kita belajar tentang satu tema, yaitu Yesus ditangkap. Dan firman Tuhan yang kita dengar dan pelajari bersama-sama diambil di dalam Injil Yohanes 18 ayat yang pertama sehingga yang ke-11. Injil Yohanes 18 ayat 1 sampai 11. Saya bacakan di sini. Yesus ditangkap. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman. Dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, sulu, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah aku katakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus membawa pedang, menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkhaus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan kesempatan untuk kita sekali lagi belajar firman Tuhan mengenai penderitaan atau kesengsaraan yang Yesus alami dalam memikul dosa kita semua. Dikatakan di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca bahwa Yesus pergi ke satu taman bersama-sama dengan murid-muridnya. Yohanes tidak memberitahu nama taman itu, tetapi kalau kita melihat firman Tuhan di dalam Injil Matius dan Markus, kita boleh mengetahui
bahwa taman itu adalah taman Getsemani. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca, Yudas pergi bersama-sama dengan rombongan atau prajurit dan juga para pengawal Bait Allah, dan juga Yudas sendiri bersama-sama mereka untuk menangkap Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu ini merupakan hal yang berkaitan dengan keagamaan orang-orang Yahudi. Karena itu sebabnya pengawal yang bersama-sama dengan Yudas yang bertanggung jawab untuk menangkap Tuhan Yesus atau menangkap Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop firman Tuhan ini kita dapat melihat ada 2 kali Yesus bertanya kepada rombongan atau prajurit dan juga para pengawal Bait Allah, bahwa Yesus bertanya siapa yang mereka cari. Dan ini bermaksud bukan hanya menggenapi nubuat di dalam Alkitab, supaya tidak ada orang lain yang menderita bersama-sama dengan Yesus, tetapi juga ini memberikan peluang dan juga kesempatan untuk murid-murid Tuhan Yesus pergi atau melarikan diri, karena yang mereka tangkap hanya Yesus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Yohanes ini, kenapa dia menekankan tentang pertanyaan ini, di mana Yesus dengan berani bertanya, siapa yang kamu cari? Itu menunjukkan, dan Yohanes mau menekankan di sini, bahwa Yesus sudah bersedia dengan berani memikul dosa kita di atas kayu salib, sudah bersedia untuk menderita, untuk menebus dosa saya dan saudara. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat Petrus mengambil tindakan menetak telinga hamba imam besar. Dan tindakan Petrus ini sepertinya mau menolong, tetapi bagi Tuhan itu satu tindakan yang tidak tepat, karena Tuhan tidak menghendaki kekerasan seperti yang dilakukan oleh Petrus. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita dapat belajar bahwa di dalam hidup kita mungkin kita menghadapi banyak pergumulan, mungkin kita menghadapi banyak masalah, banyak persoalan. Setiap orang ada persoalan, ada pergumulan. Tetapi ada orang yang mau supaya persoalannya diselesaikan dengan cara yang cepat, atau diselesaikan dengan cara manusia, diselesaikan dengan tindakan sendiri, seperti yang dilakukan oleh Petrus, mau menyelesaikan segala sesuatu bukan menurut Tuhan, tetapi menurut kehendak manusia. Jadi sebagai anak-anak Tuhan yang memang tidak pernah lari daripada pergumulan, kita belajar bahwa segala masalah, persoalan kita perlu serahkan kepada Tuhan, menurut cara Tuhan, bukan cara manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini juga kita belajar bahwa Yesus menunjukkan satu pengorbanan yang luar biasa,
Dia tidak mementingkan diri sendiri. Dia memberikan kesempatan bagi murid-muridnya untuk lari, dan hanya dia yang mengalami penderitaan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita sepatutnya dalam memperingati minggu sengsara ini, kita belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri. Kita belajar untuk seperti Yesus, peduli akan orang lain. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur atas firman Tuhan yang kita pelajari bersama-sama, dan biarlah melalui peristiwa Yesus ditangkap ini akan terus memberkati kita, bahkan terus memberikan kita kekuatan untuk melayani Tuhan, untuk berkorban bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Hari ini hari pertama kami memperingati kesengsaraan-Mu, dan kami bersyukur firman Tuhan yang kami baca, peristiwa Yesus ditangkap, dan Yesus mengalami penderitaan karena dosa kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau menebus dosa kami, dan biarlah Engkau memberikan kami kekuatan untuk memperingati minggu kesengsaraan ini. Bahkan kami berdoa supaya ketika kami memperingati minggu kesengsaraan ini, bukan hanya kami lakukan setiap tahun, tetapi biarlah tahun ini akan lebih mendewasakan kami di dalam iman kami, lebih percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan, setiap jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.